الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده سبحانه وتعالى الذي فرض علينا الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفقه والعرفان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pahala di akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat Masjid Nasrullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah berkat hidayah serta maunah pada siang yang berbahagia ini kita masih berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita seorang hamba, menjadi seorang abid ahli ibadah. Tentunya ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang terbaik, ibadah yang best untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat yang paling bagus, sedekah yang paling bagus, berbuat baik kepada tetangga jiran yang paling bagus, dan semua kita lakukan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai modal tatkala kita ingin jumpa dengan kekasih kita. Tentunya kita akan memberikan yang terbaik, yang belum terpikir oleh kekasih kita apa yang akan kita berikan, yang kita sebut dengan kejutan, sesuatu yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, tapi tanpa sepengetahuan mereka, tanpa sepengetahuan beliau, kita memberikan yang terbaik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Barang siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan kekasihnya, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Hari ini kekasih kita tak lain, bukan istri kita, anak kita, bukan. Tapi sejatinya kekasih kita di suri yaumil kiamat tentunya berhadapan ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kenikmatan yang paling sangat bagus. Tatkala orang jumpa besok di surga Allah, bertemu dengan Rasulullah, tatkala ditawari satu permintaan akan menjawab ahli surga, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kalau kita ingin perjumpaan kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Banyak-banyaklah amal soleh. Banyak amal-amal soleh tatkala kita hidup di dunia. Karena ini adalah bekal kita berjalan yang sangat jauh. Makin jauh perjalanan, tentunya makin banyak apa yang kita bawa. Apa yang kita bawa tentunya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ta'ala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kecuali hanya untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tak lain kita mengharapkan hanya ridhonya Allah. Kalau hari ini kita berpendapat, hari ini kita berprinsip bahwasanya kita besok yaumil kiamah dan tatkala sudah bisa kita masuk surga karena amal kita nonsen. Sekali lagi, kita masuk surga karena amal ibadah kita. Sekali lagi nonsen, tak ada lagi. Datang kita masuk surga karena asbab kita beribadah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tak ada sedikit pun yang menunjang kita masuk surga. Tapi kita Allah. Tatkala bicara sholat, seberapa banyak sholat kita yang khusyuk, bisa kita hitung satu persatu. Dan kalau kita sedekah, apakah tidak ada diracuni oleh setan iblis anak Allah? Yang iya pasti ada. Tatkala kita ibadah sudah bagus dalam hati kecil kita, terbersih dalam hati kita, kita paling abid, paling abid. Itulah godaan setan anak Allah. Sering kita jumpai pada diri kita, tak kita pungkiri hari ini. Tetangga kita tak sholat, lewat depan kita, apa kata kita? Saya yang paling alim, saya yang dekat rumah, saya yang memakmurkan masjid.
kita masuk surga karena ibadah kita. Nonsense sekali lagi. Berapa banyak orang yang pergi haji pulang umroh, tatkala pulang tak sebut nama hajinya, ia marah. Tatkala ada undangan tanpa huruf haji, ia marah. Dia memanggil orang yang memanggil untuk memberikan undangan. Nama saya sudah ada di telahnya. Kenapa tak ada hanya ini? Saya pergi ke Masjidil Haram dengan biaya yang banyak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hari ini yuk perbaiki amal ibadah kita. Berikanlah terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diiringi dengan tanpa kita menduakan Allah Subhanahu wa taala atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam Allah salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga kita diyaumil maksar terutama di pada mahsyar. Tak ada naungan kecuali naungan yang diberikan Allah Subhanahu diberikan baginda sahabat baginda Rasulullah SAW. Kali ini kalau kita mencintai baginda Rasulullah, yuk ikutilah semua sunnah beliau, fitriyah, takriyah beliau, kauliyah beliau. Hari ini kita mencintai baginda Rasulullah. Yuk tabakum fikum amrayn fa in tamassaktum bihima lan tajidu abada al-Quran wal hadis. Hari ini mari kita hidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Semoga kita besok mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Khatib di sini berwasiat untuk diri sendiri. Usikum bi nafsi kitab Allah. Yuk bersama-sama kita berkemas mengemasi iman kita. Bintisalil awamir wa ijtinabil nawahi. Hari ini dengan Allah. Yuk khutbah yang singkat ini. Judul yang saya angkat berdasarkan surah Al-Qasas ayat 77, yakni bekerja itu ibadah. Hadirin kaum muslimin sekalian jamaah rahimakumullah. Tentunya yang kita inginkan dalam kehidupan ini adalah sempurna. Sesempurna mungkin. Yang saya katakan di mukadimah tadi, sesempurna mungkin. Yakni kita menginginkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin kaum muslimin sekalian jamaah rahimakumullah. Bagaimana kita bisa menjalankan duanya, meraih dua-duanya? Dalam kalau hidup di dunia kita bahagia dan di akhirat kita bahagia. Tak lain kita dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kita baik, wa fil akhirati hasanah. Begitu juga di kehidupan akhirat kita hasanah. Hadirin kaum rahimakumullah, apa konsepnya? Bagaimana orang bisa menjalankan sekaligus dua-duanya? Hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia. Tak lain tatkala firman Allah surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah pahala yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk kampung akhirat. Hari ini kita sudah meraihnya. Satu ibadah yang tak bisa diganti dengan sholat zuhur tanpa ada sesuatu yang syar'i, halangan yang syar'i tentang harus sholat Jumat. Hari ini kita sudah melaksanakan kebahagiaan yang akan kita cari, yaitu kehidupan akhirat, pahala sholat Jumat bersama-sama. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah sudah disertai dengan kotak berjalan. Kotak amal berjalan salah satu bentuk kita ingin sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa min as-salih. Banyak situ kan kita bersedekah. Hadirin dengan Allah, hari ini kita sudah meraih kehidupan kebahagiaan untuk akhirat. Kemudian Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan. Di sini indahnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menekankan bahwasanya jangan engkau sekali-kali lupa dengan kehidupan yang awalnya engkau hidupnya ini hidup di dunia. Kehidupan akhirat akan kita raih tatkala kehidupan dunianya kita sukses. Banyak berita Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan uang, dengan fulus, dengan materi. Contoh zakat mal. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian. Siapa yang disuruh di sini? Orang yang mempunyai kelebihan dari harta. Orang yang berduit akan mendapatkan pahala tatkala ia memanfaatkan hartanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan. Sekali lagi, harta sebagai titipan suatu saat akan kita jemput. Tatkala titipan ini bisa kita ambil, tatkala titipannya, tatkala kita mencarinya dengan halal, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah.
tatkala menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi halal. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala kita mensedekahkan, menitipkan dalam ada kutip lagi. Hadirin kaum muslimin sholat Jumat rahimahullah. Siapa bilang orang mati tak membawa harta? Siapa bilang harta tak bisa membawa dan kehidupan kematian? Harta bisa berguna bagi orang yang kematian tatkala harta itu dititipkan dalam kondisi yang tanda kutip yang betul. Cari yang halal, ditempatkan yang halal. Hadirin kaum muslimin sekalian jamaah rahimahullah. Tatkala kita ingin sukses, anak kita belajar dalam kehidupan sehari-hari, belajar dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi, tentunya memerlukan biaya. Jelas. Biaya ini kapan kita perlukan? Tentunya kita tatkala kita berusaha. Ada ma'ais. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Saya jadikan siang untuk bekerja. Hari ini kita bekerja bagaimana menjadi konsep bekerja itu ibadah. Hadirin kaum muslimin sekalian jamaah rahimahullah. Syarat kerja itu menjadi ibadah minimal ada 3. Yang pertama, seseorang memasang niat. Seorang laki-laki hari ini bapak yang menetapkannya kepala rumah tangga mencari rezeki untuk istri anak. Yang pertama, jadikan ibadah kerja kita, usaha kita sebagai ibadah. Pasang niat saat kita berikhtiar. Kapan? Tatkala kita mau berangkat membuka pintu dengan bacaan doa yang ada tuntunnya baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Adakah hari ini kita terpikir tatkala kita menghidupkan Honda starter, menghidupkan starter mobil, kendaraan yang kita pakai tatkala kita usaha, ada tak sedikit saja waktu untuk kita bermunajat kepada Allah? Ya Allah, saya sandarkan rezeki saya hari ini padamu ya Allah. Bukankah ilmuwan yang dia miliki, bukankah ahlinya, skill dia yang dia miliki yang bisa menghasilkan uang? Tidak. Berapa banyak hari ini orang yang banting kepala jadi kaki-kaki jadi kepala, rezekinya sedikit karena Allah yang menentukan. Berapa banyak hari ini orang kita duduk diam tenang senang, cekis saja kadang-kadang kecil, uang banyak. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita introspeksi bahwasanya yang menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saat berangkat kita menentukan ilmu kita yang menghasilkan uang, hari itu kita sudah menduakan Allah. Kita pergi pasti dengan yakin hari ini rezeki saya raih dengan ilmu saya, keahlian saya. Sekali lagi dia sudah menduakan Allah. Itu yang pertama, tatkala kita mau bekerja, usaha yang menjadikan kerja kita adalah ibadah. Yang kedua, tatkala sudah berdoa, langsung tentunya kita berikhtiar. Usaha apa yang kita berikan untuk keluarga kita tentunya yang terbaik. Tatkala dia seorang pedagang-pedagang yang beriman. Tengok surat Al-Asr. Semua orang dalam rugi kecuali orang yang beriman. Hari ini orang yang sukses bukan orang yang pulang bawa uang 1 karung, tidak. Tatkala dia bisa memberikan istri dan anak yang halal dan thayyib. Tatkala kita pulang dengan bawa uang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ikhtiar berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang terbaik untuk kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah. Setelah pasangnya kita ikhtiar. Bagaimana ikhtiar kita? Tentunya sesuai dengan pepatah menjajal wajah. Hari ini kita sungguh-sungguh dengan keilmuan kita. Jadilah pedagang-pedagang yang beriman, jadilah pegawai-pegawai yang beriman, jadilah aparat sipil yang beriman, jadilah penegak hukum yang beriman. Insya Allah tatkala keringatnya bercucuran, seorang petani lebih mulia, menanam bercocok tanam lebih mulia tatkala dia berikhtiar. Yang diawali dengan berserah diri kepada Allah, yang kedua tatkala dia berikhtiar betul-betul
dengan keahlian yang begini. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir setelah pasang niat dan kita usaha atau ikhtiar, dan yang ketiga adalah qanaah. Tawakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep hari ini yang bekerja sebagai ibadah, yang pertama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjemput rezeki Allah. Yang kedua kita betul-betul ikhtiar bahwasanya ini adalah yang terbaik, Allah memberikan kita usaha, tekuni. Dan yang ketiga adalah tentunya menahi berkaitan dengan rasa syukur. Berapa banyak orang hari ini penghasilannya 5 jadi 10, tapi keluarganya amburadul, berantakan. Kenapa? Karena tak ada rasa syukur. Hari ini berapa petani yang mencocok tanam hanya menanam bayam, kacang panjang dan seterusnya, yang notabene petani kecil, tapi dia kehidupannya Masya Allah, Subhanallah, tak ada lagi kerajaan rumah tangga. Karena apakah bertahan dari pertama dia sudah berserah diri kepada Allah, dia kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan yang terbentur manusia hari ini, dia mengandalkan otaknya, dia memastikan hartanya banyak. Tatkala dia terbentur, dia baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Mari 1 kali 24 jam kita berusaha, jadikan usaha kita untuk kehidupan dunia kita baik jelas. Orang pergi haji, umroh, zakat, membangun masjid, yayasan, memerlukan biaya. Dari mana? Tentunya di kantong-kantong orang yang kaya, kantong-kantong orang yang berduit, dengan little orang yang beriman. Sebagai penutup khutbah singkat ini, marilah hari ini bapak-bapak yang bekerja, ingatkan setiap hari tatkala kita berusaha, inilah jalan saya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala seorang khalifah, seorang suami, seorang penanggung jawab istri dan anak. Jadikan diri kita ini sebagai orang yang terbaik, baik dari keluarga dan baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada khutbah Jumat hari ini, marilah bersama-sama jadikanlah ibadah kita, terutama dalam bekerja, berusaha, berkazab, ma'ayis dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita mengeluh hari ini rezeki berapa yang diberikan Allah, yang jelas hari ini yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keringat kita, susah payah kita, pandai tulang kita hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan yang terhitung ibadah. Semua ibadah, karena ibadah ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Jadi hari ini jadikan usaha kita untuk menghidupi keluarga kita semuanya full ibadah yang diawali berserah diri kepada Allah, dan tatkala sudah berikhtiar kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الله تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انزل الرحمه والمغفره والنعمه والصحه والتوفيق والهدايه والسكينه والقوه والجنه والسلامه على هذه الجماعه من المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا شكرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.